This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. 30% of the city's population was killed, some by radioactive gamma rays, and others by the heat of radiation that showed its... Peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Peristiwa menyerahnya tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom... Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 9 malam, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu adalah antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarani, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendapatkan berita yang menggembirakan bagi kita semua. Bahwasannya Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendapat berita ini dari radio luar negeri. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya membingungkan, maksud Tuan kekosongan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa di negara Indonesia karena telah menyerah kepada Sekutu. Oh ya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya Tuan. Garis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua untuk meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan terhadap Jepang. Saya setuju dengan usulmu itu, Wikana. Dengan kita harus cepat meminta untuk
meminta kepada Soekarno dan Hatta secepatnya karena lebih cepat lebih baik, bukan? Gimana kalau kita mengusulkan ini kepada Soekarno dan Muhammad Hatta supaya mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan Anda, Tuan. Baiklah Bung, kalau begitu sampai jumpa besok harinya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih atas informasinya. Kalau semua sudah setuju, bagaimana besok kita mendatangi rumah Bung Karno dan menjelaskan maksud tujuan kita datang ke sana. Oke, untuk sekarang kita tutup saja rapat kali ini dan sekian. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Nah Bu, apakah ada Bung Karno-nya? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Mas ada jalan, ada bicara. Ini Bu, ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepadanya. Terima kasih Bu, maaf membuat Ibu repot. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda, katanya ada yang ingin dibicarakan Mas. Ya sudah Mama, saya nggak bilang dulu masih dengan kerjaan saya selesaikan. Ya Bu, saya dengar dari istri saya ada hal penting yang ingin kalian sampaikan. Begini Bung, kami ingin membicarakan keinginan kami untuk Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami ingin menginginkan untuk Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya Bu. Lalu mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahkan Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin bahwa berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraannya kita cukupkan saja sampai sini Bung. Sebelumnya mohon maaf kalau kedatangan kami mengganggu ketenangan Bung Karno. Tidak apa-apa, silahkan. Oh kalau begitu kita pulang ya Pak. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Kalau yang kita bicarakan ini, kita mendingan kembali kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Setuju. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Assalamualaikum. Oh, Menteri Mas, kebetulan ada tokoh-tokoh di dalam. Apa Bu? Ada tokoh tua juga di sini? Ya, seperti Mama Kakak, Dr. Samsi, dan lantaran. Mau saya kasihkan ngobrol. Ayo masuk. Yes Bu. Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Apa-apa, lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa keinginan kita ingin memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Saya tahu kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama saya juga menginginkan. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui, padahal Bung menginginkan kemerdekaannya? Tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Karena Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI.
Karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu bahwa memang PPKI itu dibentuk untuk Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Bu, kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan ini. Jadi kita memutuskan ikatan dengan Jepang begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tuan, saya rasa itu tidak. Jika kalian semua tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda dan tokoh berkumpul di sini? Tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setuju karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Karena kalau kita rundingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda. Lah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Saya pamit dulu Bu. Mana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Nah, berarti kita sudah sepakat. Lalu apa yang sekarang kita lakukan sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kita dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Anda tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar. Karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer masih siap, siaga, dan kuat di sini. Bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini? Karena pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan kalian untuk mencari tokoh yang lain. Kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk kemerdekaan Indonesia. Dan esok pagi tanggal 16 Agustus PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Nah, emangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah membalik telapak tangan Anda sendiri? Tidak, semua ini membutuhkan proses. Bung, kita tidak bisa seenaknya saja bertindak tanpa berbicara kepada seluruh anggota PPKI. Tuh kan, apa aku bilang, Wis? Diam kau, apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apa kau lupa dengan apa yang kita rapatkan? Betul juga kata kau. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutu dan tak ada kuasa lagi di negara ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan yang sangat menyakitkan raga dan jiwa kami ini. Adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan,
dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam peperangan sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Jika Bung tidak mengumumkannya malam ini juga akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok harinya. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita, apalagi mereka tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju usul saya? Rapat antara golongan muda berlangsung. Bagaimana pendapat para golongan tua, Bu? Mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan ini. Lantas kapan waktu yang tepat? Justru inilah kesempatan emas kita. Mereka kekeh untuk mengadakan rapat bersama anggota PBKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira diri saya telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalisme itu kemana? Kemana saja, yang paling penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif karena mereka merupakan anggota PETA. Ide yang bagus. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada anggota PETA. Bagaimana, Latif? Apakah Anda keberatan? Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka dua ke Rangas Dengklok, dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satunya pemusatan dan arah PETA yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju. Bagus, kami setuju rencana tersebut. Pukul 4 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Assalamualaikum. Ada apa ya malam-malam bertanya? Maaf Bu, datang kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahatmu, tapi ada hal ini yang sudah dijelaskan kepada Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Ya, sekarang. Bu, kok tamunya tidak ditawari minum dulu? Oh iya mas, ibu lupa. Ini kawan-kawan sekalian mau minum apa? Ngerepotin Bu, tidak usah saja, terima kasih. Biasa aja, jadi tontonin mau minum apa? Yang penting halal. Saya ke belakang dulu. Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting dengan saya. Memang hal yang penting apa? Apa berkaitan dengan yang tadi siang? Kami meminta maaf, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat, Bung. Memang kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Gini Bung, kami sebenarnya diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta Memang kenapa kami harus ke luar kota? untuk menghindari pengaruh Jepang. Kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang Tuan, bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Penting Tuan, cepat ikut kami. Baiklah, kami akan ikut, tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu Kemana? ke Karawang.
Bolehkah saya ikut persamaan tentang nama saudara? Baiklah, ayo cepat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun, ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua sehingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu saat ini lain tepat bagi kita. Ya, sebaiknya Bung setuju dengan usulan kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya juga. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Pak Purwanti yang melihat kejadian ini, kemudian ia menghampiri dan merangkul Soekarno dan bertanya kepada para pemuda. Apa-apaan kalian ini? Tidak Bu, kami cuma ingin memproklamasikan kemerdekaan ini secepatnya. Ya saya tahu, tapi caranya tidak seperti itu. Lalu dengan jalan bagaimana padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut? Ya sudah, kalau begitu lakukan dengan kepala dingin. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Hendels, kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Waalaikumsalam. Maaf, nyonya, ada yang bisa saya bantu? Jika saya bertanya, apakah ada kamar hotel yang kosong? Maaf, nyonya, semua kamar hotel di sini telah penuh. Makasih, Pak. Mungkin jika nyonya mau bersabar menunggu besok ada kamar yang kosong. Jika nyonya mau. Oh, tidak usah. Mungkin saya bisa mengambil makanan saya. Baiklah, jika itu yang nyonya mau. Terima kasih. Kemudian Sayuti Melik kembali menemui Ahmad Subarjo dan lainnya. Salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Keamanannya terjamin. Juga merupakan perwira tinggi Angkatan Darat. Pasti keamanannya terjamin. Saya setuju apa yang dibilang Sayuti Melik karena keamanannya terjamin. Mereka berangkat ke rumah Laksmana Maeda. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksmana Maeda. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk Tuan, ada di dalam. Selamat malam, Tuan. Ya Tuan, ada apa Tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Apakah benar berita tentang TNI Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana Tuan tahu berita itu? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita itu, tapi kami masih merahasiakannya agar di Indonesia tidak terjadi kekacauan. Sekarang yang kami inginkan para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Ya, saya setuju. Kami telah sepakat apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang kita persiapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah, ayo kita bersama-sama membuat naskah di ruang makan. Itu makan kalau kita buang waktu. Kemudian pukul 9:30 malam, Soekarno dan Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda. Kami ingin meneruskan rapat pagi tadi yang sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang, tadi kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Dari mulai tengah hari, tadi tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Mereka semata-mata alat sekutu dan harus menurut Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantaraan Jenderal Terauchi dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI yang pada pukul 24.00 nanti akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung, tadi pagi akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari,
kami harus tunduk kepada pemerintah sekutu dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana kalau Anda, Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Benar, sebaliknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya untuk berpikir dulu. Saya tahu bagaimana kalau kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan di Indonesia. itu bagus karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan, lalu sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir bagaimana jika begini hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Bagus, semua sudah selesai jadinya seperti ini. Bagaimana kalau kita menghampiri para pemuda? Siapa tahu dia menyetujuinya. Naskah kita itu. Bagaimana naskahnya sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan derajat seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada. Kata-kata ada sedikit yang janggal, jadi perlu diubah. Apa yang harus kita rubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjilan. Menurut saya, kata tempo yang bisa kita ganti dengan tempo. Baik, saya terima itu. Begitu pula tulisan Jakarta 1785 sebaiknya diubah menjadi 17 bulan 8 tahun 5 supaya menjadi lebih bagus. Ini yang bagus, ada lagi. Satu lagi kalimat, wakil-wakil bangsa Indonesia baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih. Maaf, apakah saya kembali bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bu. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai dan tinggal siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Bagaimana kalau yang menandatangani kita semua yang ada di sini? Ya, saya setuju. Agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani hal tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang mewakili rakyat sehingga berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI hanyalah wakil pihak Jepang. Saya tidak setuju. Saya menyetujuinya, hanya Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani. Untuk saat ini bisa kita katakan aman. Para masyarakat Indonesia belum datang kemari. Bung, gawat sekali. Ada apa? Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikeda. Saya khawatir akan terjadinya pertarungan darah jika kita masih nekat memproklamasikan kemerdekaan di sana. Mungkin lebih aman proklamasi ganti lokasi, Bung. Maksud saya mendingan di rumah Bung Karno saja. Dengan saran Tuan Soebarjo, yang lain bagaimana? Itu. Bagaimana Tuan Hairul? Jadi yang bagus. Saya setuju. Hubungi semuanya, beritahu semuanya bahwa proklamasi berpindah di depan rumah saya. Baik. Naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kita pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Lihat kalian begitu lelah. Pagi harinya kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Kami pamit dulu. Karena para pemuda telah berkumpul, mereka sudah siap mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar. Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dulu. Ya sudah, silahkan, tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar. Sebentar lagi kan sudah jam 10. Baiklah.
Bung Karno, apakah kita akan melaksanakan pengibaran bendera merah putih? Sangat wajib, simbol kalau kita telah merdeka. Lantas bagaimana Bung dengan benderanya? Ya sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahitkannya sekarang juga. Ya sudah Bung, biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Bung, apakah proklamasi sudah bisa dibacakan? Sudah, kalian tenang saja. Berarti kita sudah bisa dibilang merdeka, Bung. Ya, bisa dibilang begitu. Sudah, kita pamit pulang dulu, Bung. Bu Wardi, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baiklah Bung Karno. Apa? Bagaimana tentang proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Apakah kita sudah punya bendera? Ya Allah, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kayu. Kain yang ada cuma warna putih dan merah. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Kemudian Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangannya dan tidak lama kemudian Muhammad Hatta datang tepat pukul 19.45. Maaf menunggu terlalu lama. Tidak apa-apa, kebetulan persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Sedang menjahit benderanya, sebentar lagi juga selesai. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir mereka. Maaf Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa, ayo silahkan kita menuju halaman depan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Itu apa? Genap. Saya setuju dengan usulmu itu. Apa namanya, Bu? Jangan. Saya berharap Bung tidak akan ada. Tuh, apa? Kamu gak usah liatin, Mar, kasihan dia. Saya senang sekali Bung datang. Assalamualaikum. Salam. Tiga. Assalamualaikum. Wah Bu, datang kami. Panggilkan. Gini Bung, kami sebenarnya diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta Kemana? ke Karawang. Memang Apa-apaan kau ini nih? Loh kok ketawa sih? bawalah iya. Untuk menghadap. 3. Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Belum lagi. Kau bilang Maaf, tapi saya tidak bisa. proklamasikan sekarang kemerdekaan ini atau tidak? Dengan usulan kami. Maaf, tapi saya tidak bisa.
Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuhan. Join. 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 Kunci lagi ya. Bilang. Apa-apaan kalau gini? Tidak, Bu, kami cuma ingin Proklamasikan Apa J? Malah kita apa? Akbar ketawa. Mereka kakak untuk